Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pemirsa Duta TV dimanapun Anda berada. Balik lagi dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan dalam kondisi pada hari ini saya Gusti Muhammad Hermawan menyapa para pemirsa yang ada di rumah memang dengan kondisi yang tidak mengenakan. Tidak hanya di Kalimantan Selatan namun juga di seluruh provinsi di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Namun insya Allah dengan diskusi singkat kita pada hari ini yang tentunya juga telah mendatangkan para narasumber yang khusus dari UIN Antasari Banjarmasin seperti biasa kami hadirkan untuk Anda pemirsa Duta TV dimanapun Anda berada. Kita sapa terlebih dahulu ada narasumber kita, yakni ada Bapak Sarmiji Asri SAG MHI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik-baik aja. Baik, dan mungkin bagi para pemirsa yang ada di rumah kita cukup menjaga jarak ini sebagai protokol bentuk tindakan preventif Pak ya, dan tindakan antisipatif dalam penanganan wabah COVID-19 yang kemudian juga begitu berkembang hari ini. Nah, hari ini kita membahas tema azimah dan rukhsah dalam hukum Islam. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu Pak, azimah dan rukhsah dalam pandangan Islam itu seperti apa? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita masuk ke persoalan atau tema yang kita angkat tentang azimah dan rukhsah itu, secara judul besarnya itu sebenarnya adalah ada namanya hukum taklifi dan hukum wad'i namanya. Jadi ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Nah, hukum taklifi itu adalah hukum yang telah ditentukan sekaligus dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang sudah berstatus mukallaf namanya. Mukallaf itu artinya kena taklif atau kena beban kewajiban untuk menunaikannya. Nah, seperti misalnya sudah balik, sudah berakal. Nah, hukum taklifi ini ada yang dikenal dengan ijab. Ijab itu istilahnya, lalu melakukan ijab itu namanya wajib. Nah, ijab wajib. Wajib kan artinya apabila dilaksanakan dapat pahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Nah, kemudian yang kedua namanya adalah sunnah atau sunat. Sunat ini apabila dilaksanakan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Nah, kemudian yang ketiga adalah namanya haram. Haram itu apabila dilaksanakan dapat dosa, apabila ditinggalkan dapat pahala. Nah, yang keempat namanya makruh. Nah, makruh itu artinya apabila dilaksanakan tidak ada pahala juga, ditinggalkan pun tidak mengapa. Nah, lalu yang kelima adalah namanya mubah atau ibahah. Mubah itu boleh saja. Mau dilaksanakan silahkan, mau ditinggalkan juga silahkan. Jadi tidak ada sanksi. Nah, itu yang disebut dengan hukum taklifi tadi. Nah, kedua adalah namanya hukum wad'i. Hukum wad'i ini ada yang dikenal ada faktor-faktor lah. Nah, yang pertama misalnya faktor sebab. Nah, yang kedua faktor syarat. Yang ketiga faktor mamnu atau mani artinya terlarang. Yang keempat faktor rukhsah dan azimah ini. Yang kelima baru ada namanya sihah dan batilah. Sihah itu sah atau batal. Nah, itu. Nah, misalnya tadi yang sebab. Nah, sebab tadi. Nah, misalnya ada kewajiban berwudu. Nah, kenapa ada kewajiban berwudu? Karena ada rencana ingin melaksanakan sholat. Jadi sebabnya kenapa berwudu itu diwajibkan? Karena ingin melaksanakan sholat.
Nah, jadi lalu berwudu itu hukumnya wajib. Nah, kemudian ada juga syarat. Syarat itu adalah seperti menunaikan ibadah haji. Jadi salah satu syarat bisa menunaikan ibadah haji itu syaratnya harus ada istitoah, yaitu kemampuan. Mampunya macam-macam kan, mampu duitnya, mampu fisiknya, nanti melaksanakan rukun-rukun ibadah haji itu kan, itu dan sunat haji dan sebagainya itu. Nah, termasuk mampu transportasinya, mampu keamanannya. Nah, itu istitoah namanya. Jadi syarat haji itu harus istitoah. Nah, kemudian yang ketiga adalah mamnu atau mani. Mani itu ada halangan. Halangan itu maksudnya walaupun kita ini bersaudara kandung, tapi beda agama misalnya, maaf. Beda agama dalam Islam, karena beda agama walaupun kita saudara kandung, nah maka ketika salah satu saudaranya itu meninggal, terhalang untuk dapat warisan. Nah itu namanya mani. Nah lalu yang keempat namanya tadi ajimah dan rukhsah. Nah ajimah itu adalah ketentuan syara, ketentuan hukum atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diberlakukan kepada mukallaf, di mana pemberlakuan hukum oleh Allah kepada mukallaf itu dalam kondisi normal. Itu namanya ajimah. Seperti yang hukum 5 tadi. Yang wajib, sunat, haram, makruh, mubah, itu dalam kondisi normal itu sepatutnya dan sesuai ketentuan yang asal itu harus ditunaikan. Tidak boleh tidak. Nah lalu ketika kondisinya tidak normal, nah baru namanya rukhsah. Jadi rukhsahnya adalah dispensasi dari Allah kepada mukallaf yang seharusnya misalnya anggap maaf 100%, akhirnya boleh tidak harus 100%. Ya, atau yang asalnya dilarang boleh dilakukan. Baik, Ya, dalam itu. kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu atau istilah dalam agama namanya darurat. Darurat. Iya. Nah, bicara mengenai darurat kondisi hari ini pun juga Iya. kita semua yakin begitu ya, banyak sekali yang menjadi pertentangan, perdebatan, baik itu yang secara langsung ataupun di sosial media, bahkan di tengah-tengah masyarakat kita yang kondisinya dalam kita balikan lagi dengan kondisi hari ini, Pak, COVID-19 ataupun Corona yang kemudian juga begitu merebaknya sehingga ada anjuran untuk sampai di tahapan untuk sholat Jumat, kemudian juga sholat tarawih, bahkan sholat Idul Fitri direncanakan untuk dilaksanakan di rumah saja. Bagaimana tanggapannya, Pak? Sebelum kita bahas tentang secara mendetailnya lagi. Ya, apa yang disampaikan oleh Menteri Agama, Majelis Ulama Indonesia, baik pusat maupun daerah provinsi dan daerah kabupaten kota, serta anjuran pemerintah. Nah, itu mungkin sudah ada kajian secara mendalam, walaupun ada di sana sini lah semacam istilahnya itu tanda kutip itu penolakan, ya kan, pertentangan. Tapi di dalam di dalam kajian hukum Islam soal perbedaan atau pertentangan itu atau penolakan itu adalah hal yang lumrah. Karena di dalam merumuskan hukum Islam itu tidak bisa terlepas daripada paling tidak ada 2 alur pendapat yang berbeda. Reaksinya. Iya, itu paling tidak itu minimal dua pendapat. Nah, bisa 3, bisa 4 bahkan lebih. Kan yang terkenal kan ada 4 mazhab dalam Islam. Betul. Ada mazhab Hanafi. Ini pendirinya Imam Abu Hanifah. Beliau ini adalah lahir di Kufah. Kufah itu bagian di Irak, jauh daripada Makkah dan Madinah. Nah, sehingga karena kondisi atau milio beliau ini jauh dari Makkah dan Madinah, maka beliau sangat menekankan atau sangat dominan
menggunakan rasio akal itu. Nah, sementara kan untuk mendapatkan hadis Ya. itu jauh di Madinah. Baik. Nah, karena apa namanya, dahulu kan tidak ada internet, Betul. tidak ada WA, tidak ada Tidak ada handphone juga handphone lah. macam-macam. Jadi berat untuk menemukan hadis lah begitu. Betul. Jadi ketika ada persoalan diajukan kepada Imam Abu Hanifah dan tokoh-tokoh mazhab Hanafi, hadisnya tidak ditemukan, ya kan, Al-Quran sudah cukup 30 juz, itu kan ketika Nabi wafat kan otomatis stop juga kan wahyu Al-Quran itu diturunkan. Lalu mereka menggunakan rasio. Nah, ini harus kita pahami itu. Nah, yang istilahnya itu kias namanya, atau analogi. Nah, sementara yang kedua Imam Malik atau mazhab Maliki. Nah, Imam Malik ini mulai lahir sampai wafat itu beliau tinggal di Madinah. Nah, supaya kita tahu Madinah itu adalah gudang hadis. Betul. Karena Nabi di sana kan. Nah, Rasulullah hidup di sana. Jadi khazanah hadis itu luar biasa dikuasai oleh Imam Malik. Nah, lalu ketika ada persoalan yang meminta keputusan hukum atau fatwa hukum kepada Imam Malik dan pengikut-pengikut beliau, jawabannya langsung hadis. Ada hadisnya karena mereka otoritas dominan memegang hadis. Berbeda dengan mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah tadi kan. Nah, kemudian ada mazhab Syafi'i. Didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini murid langsung Imam Malik. Menguasai hadis-hadis Imam Malik. Selain hadis yang lain. Baik. Nah, kemudian Imam Syafi'i ini adalah pengelana. Selain beliau menuntut ilmu hadis kepada Imam Malik, beliau pengelana. Jadi beliau beberapa negara di Timur Tengah itu sudah beliau kunjungi, kelilingi. Nah, termasuk beliau belajar mantik, belajar logika kepada pengikut-pengikut mazhab Hanafi. Nah, sehingga Imam Syafi'i ini keduanya rasional jalan, yaitu dengan kias, dan hadis pun jalan juga. Nah, itu. Nah, kemudian yang satu lagi adalah mazhab Hambali. Nah, ini pendirinya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini murid langsung Imam Syafi'i juga. Beliau belajar hadis kepada Imam Syafi'i. Namun bedanya Imam Hambali ini beliau mempelajari hadis itu sangat selektif, sangat ketat. Jadi kalau hadis itu tidak sahih, itu beliau kepinggirkan dulu. Beliau abaikan. Jadi beliau lebih mendahulukan hadis-hadis yang sahih. Baik. Dalam menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh umat kepada beliau. Karena kan banyak juga Pak ya, macam dari hadis ada yang dhaif, kemudian ada yang sahih, ada hasan, Baik. ada palsu. Nah, jadi Imam Hambali lebih ketat. Nah, itu. Nah, lalu kan dari empat ini kan latar belakangnya berbeda, maka wajarlah lahir pemikiran atau pendapat atau fatwa hukum yang berbeda pula. Dan itu tidak bisa dihindari. Baik. Nah, Nanti saya akan tanyakan berkaitan dengan balik lagi dengan pernyataan dari Bapak tadi berkaitan dengan apakah yang dengan kondisi seperti ini masuk dalam rukhsah yang tadi disebutkan. Kita nanti akan tanyakan di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di program Majelis Sore, Majelis kita semua.